Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kelas 12 IPS, Man Insan Cendekia Serpong. Kita lanjutkan kembali materi kita di kelas 12 semester 2 ini, yaitu membahas tentang ketimpangan sosial. Simak yang berita di media online ini. Tahun 2019 dikatakan survei 1% orang kaya RI kuasai 50% aset nasional. Ya. Jadi berdasarkan TNP2K memberi laporan akhir capaian kinerja mereka di Istana Wakil Presiden 9 Oktober 2019, ya. Mengatakan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional, atau jika dinaikkan jadi 10% keluarga, maka ini menguasai 70%. Artinya sisanya 90% penduduk Indonesia itu memperebutkan 30% sisanya. Jadi ini wow banget. Bicara tentang apa ini ya? Jadi ada 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional. Hanya segelintir ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, yaitu tentang apa? Ketimpangan, ya. Ketimpangan yang nyata sekali, ya. Dan Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, ya. Di bawah pertama adalah Rusia, India, dan Thailand, ya. Jadi ketimpangan di Indonesia ini cukup tinggi menurut hasil survei lembaga ini, ya. Ini yang harus dibenahi dan menjadi perhatian. Ya, tadi setelah kita lihat headline tadi, maka kita lihat definisi tentang ketimpangan sosial, ya. Kemudian apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial, ya. Jadi apa kira-kira ya? Jadi ketimpangan sosial itu adalah merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat, ya, timpang, tidak seimbang. Nah, ini adalah sebuah ketimpangan sosial seperti tadi yang berita headline tadi, ya, yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Bayangkan 1% orang di Indonesia itu asetnya menguasai 50% aset nasional. Luar biasa. Itulah kenapa ada yang punya mobil sekian puluh dan mobil mewah, ya, bukan mobil-mobil biasa gitu ya. Tapi ada rakyat yang mau makan sehari-hari aja susah gitu. Dan itu ada di Indonesia. Meskipun di negara lain ada, tapi memang tadi menurut survei tadi memang ketimpangan di Indonesia itu cukup tinggi, ya, dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Ya, otomatis ya, perbedaan sumber daya alam ini juga mempengaruhi. Ada yang wilayah di Indonesia yang subur, makmur, gemah, ripah, lojenawi, ya, tanahnya subur, atau juga ada bahan tambang, barang tambang, hutannya luas, ya, subur. Nah, itu bisa jadi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti demikian akan lebih sejahtera. Sedangkan wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam yang seperti itu, biasanya miskin atau terbelakang. Kemudian letak dan kondisi geografis, ya. Di pulau misalnya, ya, pulau-pulau terpencil, ya, di Indonesia ini kan begitu banyak, ya, belasan ribu pulau, 17.000, atau sebenarnya dari BMKG ada sekitar 13.000 sebenarnya, ya, yang sudah diidentifikasi sebagai sebuah pulau. Itu tersebar luas, dan itulah yang menyebabkan Indonesia begitu banyak ketimpangannya. Salah satu faktor adalah kondisi geografis, ya. Di wilayah-wilayah yang kepulauan yang sulit dijangkau itu distribusi pangan, distribusi ekonomi, pembangunan infrastruktur itu lebih sulit. Kemudian berikutnya faktor globalisasi. Ini juga bisa, ya, faktor global, faktor dunia. Menyebabkan ketimpangan, misalnya yang seperti saat ini terjadi, ya, faktor globalnya apa? Pandemi yang ada di seluruh dunia. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketimpangan. Kenapa? Negara yang miskin dan dihantam pandemi COVID ini ya
akan semakin babak belur kira-kira begitu ya. Ya seperti negara kita lah ya. Dan negara-negara maju walaupun dia terhantam COVID, tapi karena kemampuan ekonominya lebih baik, setara ekonomi, modal ekonominya lebih tinggi ya, dia tidak sampai terpuruk banget ya. Kemudian berikutnya itu kebijakan publik. Nah, kebijakan itu juga mempengaruhi ketimpangan, kebijakan yang adil dan merata, tidak Jawa sentris misalnya ya, tidak Jakarta sentris misalnya, tapi kebijakan publik itu yang merata di seluruh Indonesia, punya kesempatan, punya peluang ekonomi yang sama. Berikutnya perbedaan kondisi demografis yang terkait penduduk ya, jumlah penduduk itu juga mempengaruhi ya. Kemudian berikutnya faktor internal individu kelompok. Nah, ini faktor internal juga mempengaruhi individunya. Semuanya oke, lingkungan eksternalnya oke, tapi masyarakatnya sendiri yang misalnya punya mindset malas, sebenarnya bukan malas ya. Masyarakat Indonesia itu kadang yang disebut malas itu ada kelompok-kelompok yang ya sudahlah yang penting dapat makan hari ini gitu kan. Nah, udah stop dia kerja ya. Ada mindset-mindset seperti itu. Nah, itu yang kita definisikan biasanya sebagai pemalas. Berikutnya bentuk-bentuk ketimpangan sosial ya. Ada ketimpangan antara golongan kaya dan miskin, ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan, ketimpangan kesempatan, ketimpangan budaya lokal dan budaya global, ketimpangan gender. Kita ulas satu persatu ya. Ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Nah, ini bisa lihat di gambarnya ya. Ada orang yang super mewah rumahnya, berlantai-lantai, bahkan ada basementnya, dan basementnya jadi tempat mobil-mobil mewah ya. Kemudian ada masyarakat miskin yang lain yang ya ini ya di rumahnya gubuk ya, hanya kecil ya, bahkan kamar mandinya juga ya seperti itu gitu ya, mengenaskan lah kondisinya ya. Nah, jadi timbullah ketimpangan sosial sebenarnya dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, ada yang krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagunya siapa itu ya? Kemudian ketimpangan pemilik modal dan buruh ya. Mengapa ketimpangan pemilik modal dan buruh dapat terjadi ya? Ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima buruh. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberikan upah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah. Itulah kenapa May Day 1 Mei setiap tahun selalu ada demo buruh. Karena memang ini ketimpangan antara pemilik perusahaan dan buruh terus terjadi ya. Kenapa buruh selalu menuntut tinggi ya? Banyak juga orang awam yang menyalahkan buruh nggak pernah puas. Ya karena mereka kan sehari-hari tahu persis ya. Mereka bukan orang-orang, mohon maaf ya, bodoh, bukan ya. Mereka tahu persis produksi perusahaan, pabriknya setiap hari targetnya meningkat. Setiap hari dia dikejar lembur, tapi kok upah nggak naik-naik. Mereka tahu ya, produksi meningkat otomatis laba perusahaan meningkat. Tapi kok kesejahteraan mereka susah, nggak ada tunjangan ini, itu, dan segala macam. Nah, itulah yang membuat kenapa buruh-buruh itu ya selalu berkonflik ya dengan para pemilik modal atau pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu. Ya, ketimpangan pembangunan di Indonesia misalnya antara desa dan kota. Nah, ini juga ya, kota sampai dibangun seindah mungkin ya. Jembatan penyeberangan aja sampai dibikin kinclong banget ya. Sedangkan di desa-desa sana, padahal jembatan yang lebih urgen sebenarnya ya. Kalau jembatan penyeberangan di Jakarta atau di kota-kota besar itu kan umumnya ya menyeberang karena melintas di bawahnya mobil gitu ya. Tapi di desa-desa itu kan jembatan itu fungsinya sangat vital ya. Yaitu melintasi sungai, itu ada jembatan-jembatan yang roboh nggak pernah dipedulikan, dan ya banyak lah ya, setiap tahun ada saja yang viral ya, jembatan tidak dibenahi dan seterusnya.
Kemudian antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tadi yang saya bilang ya, pembangunan kadang Jawa sentris. Ya walaupun memang bisa dimaklumi juga karena penduduk Indonesia itu jumlahnya 50% itu ada di Jawa ya. Sisanya 50% lagi tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga pulau-pulau kecil lainnya ya. Kemudian antara kawasan perbatasan dan kawasan non perbatasan. Nah, ini juga sering terjadi ya. Nah, jadi kalau ada jalan jelek ya, nah ini biasanya di daerah-daerah perbatasan nih ya. Nah, ini kota A, kota B, ya sering ada. Saya temui di media sosial juga gitu ya fotonya. Nah, ini Kabupaten A, ini kota B misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kadang terjadi. Kasihan ya apes kira-kira ya. Daerah-daerah yang ada di wilayah perbatasan itu kadang sering apes. Jadi daerah sebelahnya maju ya, tapi karena dia jauh dari pusat kabupaten ya, pusat kecamatan, ibu kota kecamatannya, jadi nah seperti tersisihkan. Nah, itu ada, itu real ya, nyata terjadi. Berikutnya ketimpangan kesempatan. Nah, apa kesempatannya dari gambar ini coba ya? Ya, kondisi pendidikan, kesempatan ya, kesempatan meraih pendidikan yang lebih baik ya. Ada orang-orang siswa ya Anda termasuk kelompok yang sangat beruntung lah menurut saya. Sekolah di Maninsan Cendekia Serpong dengan fasilitas yang sangat memadai ya, canggih semua, komputer dan segala macamnya, infrastrukturnya dibandingkan wilayah-wilayah di daerah yang lain gitu ya. Yang kita lihat di gambar ini misalnya, ini aja gurunya tuh di tengah-tengah ya. Itu berarti apa? Satu kelas, dua kelas ya, satu guru ya. Karena memang keterbatasan guru, keterbatasan ruangan kelas dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Ketimpangan budaya merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat disebabkan oleh adanya budaya populer ya, pop culture ya, yang berasal dari barat diikuti oleh masyarakat dunia. Akibatnya budaya barat lebih digemari dan budaya lokal tersisihkan. Nah, itu sering banget di Indonesia. Negara lain apalagi apa ya yang sekarang tren ya. Para drakor, para pecinta Korea ya yang sedang marak sekali di Indonesia ya, semua diminati ya, budayanya, restorannya lagi menjamur ya. Dan budaya-budaya lokal makin tersisih. Berikutnya yaitu ketimpangan gender. Ya, ketimpangan gender ini terkait jenis kelamin ya. Ya, gender. Tapi gender ini biasanya maknanya bukan jenis kelamin dalam artian laki perempuan secara biologis, tapi lebih kepada mindset kita melihat laki-laki dan perempuan. Misalnya marginalisasi perempuan. Perempuan dipinggirkan. Udahlah, kalau ada anak laki, anak perempuan misalnya yang dua-duanya pengen jadi dokter, maka biasanya umumnya mindset orang tua kita ya udah modal karena bapak ibu duitnya kurang, yang laki-laki saja yang dibiayain jadi dokter, yang perempuan ya kalau ada beasiswa boleh juga, tapi kalau nggak ada mohon maaf ya, itu namanya marginalisasi perempuan. Kemudian stereotip gender, itu stereotip jadi stigma jelek tentang perempuan ya perempuan tuh lemah ya, baperan dan seterusnya ya, sehingga tidak cocok di jabatan-jabatan strategis, pemimpin dan seterusnya. Itu namanya stereotip. Kemudian ada subordinasi perempuan. Subordinasi itu artian penomorduaan. Jadi ya wanita itu nomor 2 lah ya, subordinat ya. Jadi ya cari-cari yang laki-laki dulu ya. Kalau nggak ada yang laki-laki, baru dah perempuan boleh deh, nah gitu ya, untuk mengisi lowongan dan segala macam. Nah, itu masih ada ya terjadi seperti itu. Kemudian kekerasan, ini juga sering terjadi ya. Kemudian beban ganda, ya beban ganda ya tadi, perempuan tuh biasanya, ini juga ketimpangan ya, perempuan tuh ya jadi ibu rumah tangga, harus masak, beres-beres rumah dan seterusnya, tapi dia juga harus bekerja. Berikutnya itu dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, kecemburuan sosial, ada konflik sosial. Kita lihat.
Ya, diskriminasi sosial, perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama, pengecualian atau pembahasan kesempatan, pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Nah, ini ya namanya diskriminasi. Kalau kelompok tertentu diberikan prioritas, kelompok yang lain tidak. Nah, itu namanya diskriminasi sosial. Kecemburuan sosial, apa yang dimaksud kecemburuan? Kecemburuan sosial merupakan munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok kelas karena adanya perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Nah ini ya, muncul perasaan tidak suka ini, makanya dampak dari ketimpangan sosial ini hati-hati ya, bisa munculkan kecemburuan, tidak suka, wah kelompok ini ya enak banget gitu ya. Nah sedangkan saya marginal. Berikutnya monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut monopoli. Sebagai contoh, penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh ya, monopoli kekuasaan. Ini juga dampak dari ketimpangan ya. Jadi ya tadi 1% orang kaya menguasai 50% aset nasional. Itu kan namanya monopoli ya, monopoli ekonomi, monopoli aset. Nah, berikutnya, ketimpangan bisa berdampak pada konflik sosial. Ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik. Suatu konflik dicirikan sebagai berikut: terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Adanya tujuan tertentu yang jadi sasaran konflik. Kemudian terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Terdapat situasi yang mendukung konflik. Nah, ini makanya hati-hati, ketimpangan sosial ini kalau terus dibiarkan maka bisa berbahaya. Nah itu materi kita tentang ketimpangan sosial. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya terkait masih tentang ketimpangan sosial. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.